Assalamualaikum bro, balik lagi sama admin cerita seru. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Daywalker yang telah memasuki part ketiga. Tanpa basa-basi lagi, kita gas ke videonya. Pada part ketiga kali ini, kita langsung dibuka dengan pertarungan antara Ayaka dan Kim So-hyuk, di mana Ayaka terus menyerang Kim walaupun itu masih mampu ditangkis dengan sangat baik oleh Kim So-hyuk. Ayaka lalu berkata, "Kau cukup lumayan juga." Sementara Kim yang masih terus menangkis serangan dari Ayaka, dia berpikir, apa aku sudah kehilangan banyak darah? Yang kini kita diperlihatkan dengan pandangan dari Kim yang mulai memudar. Semakin lama pertarungan ini berjalan, semakin parah kondisiku. Ayaka terus saja menyerang Kim dengan membabi buta. Di sana Ayaka berkata, kau sudah bertahan cukup lama, tapi saat itu Ayaka langsung menyerang tangan Kim sampai membuatnya terpental. Dengan otomatis pertahanan Kim terbuka sangat lebar. Cukup sampai di sini saja pertarungan kita. Di sana Ayaka langsung menusuk tubuh Kim dengan pedangnya. Kim hanya terdiam menerima serangan dari Ayaka yang sangat telak itu. Tapi itu merupakan bagian rencana dari Kim So-hyuk. Selanjutnya dia langsung memegang tangan Ayaka. Dengan tatapan mata merah yang mengerikan, Kim berkata, "Kena kau." Lalu Kim langsung menebaskan belatinya untuk mengalahkan Ayaka. Ayaka pun tidak tinggal diam melihat serangan dari Kim. Dia lalu memutar pedang yang menancap di tubuh Kim. Dan dengan sangat cepat Ayaka menebas keluar sampai membuat tubuh Kim terbelah. Bersamaan dengan serangan Ayaka itu, Kim juga berhasil menebas kepala dari Ayaka. Pada akhirnya mereka berdua terjatuh secara bersamaan, di mana kini terlihat luka besar yang ada pada tubuh Kim. Dan Kim juga harus kehilangan lengannya. Sejenak Kim mengingat saat dia menusuk leher Ana, yang pada saat itu tidak berarti untuk Ana. Tapi kali ini Kim yakin kalau dia sudah memenggal kepala musuhnya. Dan dia sangat yakin kalau kali ini dia telah menang. Perlahan-lahan kesadaran dari Kim mulai menghilang. Kim bertanya dalam hati apakah dia akan mati lagi. Namun sebelum matanya tertutup, Kim sangat dikejutkan dengan suara dari Ayaka. Itu lumayan juga. Tentulah mata Kim langsung terbuka lebar saat melihat Ayaka. Terlihat kini tubuh Ayaka yang berdiri dengan tegak sambil sebelah tangannya memegang kepalanya. Di depan mata Kim So-hyuk, Ayaka lalu memasang kembali kepalanya yang terputus. Dan hanya sekejap mata saja luka dari Ayaka langsung sembuh dan kepalanya kembali terpasang. Ayaka lalu berkata pada Kim, "Nona Ana pasti akan menganggap ini sangat menyenangkan." Melihat musuhnya yang kembali bangkit, Kim berusaha untuk bangun. Tetapi saat ini tubuhnya tidak mampu lagi untuk digerakkan. Ayaka lalu berdiri di atas tubuh Kim untuk kembali menusuknya. "Kau sudah berusaha dengan baik. Saat terbangun nanti kau akan berada di hadapan Nona Ana." Kim So-hyuk dengan tubuh yang tidak bisa digerakkan hanya bisa pasrah menerima serangan itu. Setelah berhasil menusukkan pedangnya pada Kim, Ayaka di sana berpikir, "Kau seharusnya akan lebih jinak sekarang. Pasokan darahnya sudah terputus. Tapi kenapa kau malah masih bisa sadarkan diri?" Lalu kita diperlihatkan dengan matahari yang mulai terbit. Melihat matahari yang akan segera terbit, Ayaka memutuskan untuk kembali sebelum terlambat. Tapi pada saat Ayaka akan mengambil pedangnya, dia sangat dikejutkan dengan tubuh Kim. Setelah mengejutkan, tubuh Kim So-hyuk kembali bergerak. Tentu melihat itu membuat Ayaka cukup kebingungan. "Kenapa kau masih bisa berdiri?" Benar saja kini terlihat tubuh Kim yang sudah berdiri dengan luka di perutnya yang sudah hilang. Kim tanpa ragu langsung menerjang ke arah Ayaka untuk menghajarnya. Tetapi Ayaka masih sangat tenang. Dia hanya berkata, "Kau sudah berusaha dengan keras." Dan Ayaka langsung menebas satu lengan Kim yang tersisa. Di sana Ayaka sangat menyayangkan jika terus begini maka tubuh Kim akan. Tapi Ayaka sangat terkejut karena kali ini lengan Kim kembali utuh. Pada akhirnya pun Kim berhasil mendaratkan pukulannya ke arah wajah Ayaka. Ayaka pun sementara memutuskan untuk menjaga jarak dari Kim So-hyuk. Tapi Kim tidak ingin membiarkan musuhnya beristirahat. Dengan sangat cepat dia berlari ke arah tubuh Ayaka. Dengan sangat cepat juga Kim langsung menumbuhkan salah satu lengannya yang hilang. Kim So-hyuk seperti binatang buas yang terus berusaha mencengkram mangsanya. Meskipun begitu, Ayaka masih mampu menghindari serangan dari Kim. Tapi meskipun mampu menghindari serangan Kim, Ayaka tidak luput dari luka.
Ayaka sangat kaget dengan regenerasi tubuh Kim yang luar biasa cepat. Kim di sana lalu menggigit lengan Ayaka tanpa mampu dihindari oleh Ayaka. Merasakan gigitan Kim yang luar biasa kuat, Ayaka pun berusaha untuk melepaskan diri. Ayaka pun menebas tubuh Kim secara bertubi-tubi. Tapi Kim So-hyuk yang sudah kehilangan kesadaran diri dan sudah berubah menjadi binatang buas tidak bergeming sedikit pun dari tebasan Ayaka. Kim lalu menguatkan gigitannya yang tentu saja membuat Ayaka berteriak sangat kesakitan. Terlebih lagi Kim terus menghisap darahnya sampai membuat rasa sakit yang luar biasa pada tubuh Ayaka. Di sana Ayaka berpikir, kalau begini terus aku akan kehilangan semuanya. Ayaka kemudian kembali mengambil pedang di tangannya dan akhirnya dia mengambil keputusan yang cukup merugikan bagi dirinya. Di sana Ayaka memutuskan untuk memotong lengannya sendiri. Benar saja, setelah Ayaka memotong lengannya, dalam beberapa detik saja lengan dari Ayaka langsung mengering dihisap oleh Kim So-hyuk. Ayaka yang melihat itu tentulah sangat tidak percaya dengan kekuatan dari Kim. Sialan, apa-apaan dengan kekuatannya ini? Kim So-hyuk yang sudah kehilangan kesadaran langsung meraung seperti binatang buas. Tapi pertarungan mereka harus terhenti akibat serangan yang mendarat pada tubuh Kim. Tentu saja Ayaka sangat terkejut dengan serangan itu. Meskipun begitu, Ayaka masih mampu menangkis seluruh peluru yang mengarah pada dirinya. Tapi dengan satu lengan yang sudah tiada, Ayaka harus menerima satu peluru di bahunya. Merasakan sensasi peluru yang membakar tubuhnya membuat Ayaka cukup terkejut. Dia pun bertanya, dengan apa ini? Kini terlihat sudah begitu banyak orang yang berada di sana. Mereka pun langsung mengelilingi Ayaka yang bermaksud untuk menghabisinya. Kemudian datanglah wanita yang merupakan pimpinan dari pasukan itu. Wanita dengan hiasan Rosalio. Dia berdoa dan akan mengirim mereka berdua ke alam sana. Melihat itu, tentulah Ayaka langsung sadar dengan siapa mereka. Wanita itu lalu memerintahkan bawahannya untuk menyerang Ayaka. Wanita itu juga memerintahkan untuk anak buahnya menyerang bagian kaki mereka. Perintah itu pun langsung dilaksanakan oleh para bawahannya. Kaki Ayaka dan Kim So-hyuk pun harus tertembus oleh banyak peluru. Benar saja, setelah menerima serangan itu membuat Kim So-hyuk dan Ayaka harus berlutut. Lalu wanita itu memerintahkan anak buahnya untuk membakar yang satunya. Mendengar perintah itu, para anak buahnya langsung mengeluarkan crossbow. Hanya dalam beberapa detik saja, tubuh Kim langsung dihujani dengan banyak anak panah. Terlebih lagi mereka langsung mengalirkan aliran listrik untuk segera membakar tubuh Kim So-hyuk. Sementara Ayaka yang masih berlutut, dia cukup panik dengan waktu yang semakin menipis. Kini terlihat matahari yang sudah mulai terbit secara sempurna. Tubuh Ayaka lalu terbakar setelah menerima paparan dari sinar matahari. Wanita itu lalu bertanya kepada Ayaka, "Terkena sinar matahari rasanya sakit ya? Tapi api neraka 2 kali lipat lebih panas daripada apa yang kau rasakan sekarang." Perkataan yang meremehkan itu langsung menyurut emosi dari Ayaka. "Jangan remehkan kami, dasar manusia rendahan." Ayaka langsung menyerang wanita itu menggunakan pedangnya. Tapi dengan sangat mudah serangan Ayaka dipatahkan oleh wanita itu. Kemudian wanita itu langsung menginjak lengan Ayaka sampai membuatnya hancur. Tentu rasa sakit yang luar biasa langsung dirasakan oleh Ayaka. Wanita itu berkata, "Apa kau ini bodoh atau bagaimana? Kau akan mati di tanganku hari ini. Tidak lama lagi teman-temanmu juga." Tetapi wanita itu dikejutkan dengan keributan yang dilakukan oleh para anak buahnya. Mereka di sana sangat heran karena tubuh Kim So-hyuk masih tetap utuh. Wanita itu juga sangat bingung kenapa tubuh Kim So-hyuk masih bisa berdiri setelah menerima serangan itu. Tetapi yang paling penting, kenapa dia masih baik-baik saja setelah terkena sinar matahari? Ayaka yang melihat musuhnya tidak fokus padanya, langsung mencoba memanfaatkan waktu untuk segera melarikan diri. Ayaka kemudian menggunakan sisa darahnya untuk bergerak lebih cepat. Melihat mangsanya yang kabur, wanita itu tentulah sangat terkejut. Meskipun Ayaka menggunakan darahnya, tetapi dia bergerak di bawah sinar matahari. Wanita itu yakin dia mampu mengejar Ayaka. Namun niatnya itu harus terhenti saat mendengar teriakan dari para bawahannya. "Wah, kenapa sialan ini tidak mau mati juga?" Terlihat kini Kim yang mulai maju untuk menyerang orang itu. Kim seperti binatang buas yang tidak pandang bulu pada siapa di hadapannya.
Serangan dari Kim kini sudah berada tepat di hadapan orang itu. Tetapi dengan gerakan yang sangat cepat, wanita itu sudah memotong lengan Kim. Wanita itu memerintahkan untuk para bawahannya segera mundur. Tatapan mata Kim pun langsung teralihkan kepada wanita itu. Yang satu ini sepertinya lebih berbahaya. Kemudian dia menyerang Kim menggunakan pedangnya. Tetapi alangkah terkejutnya dia saat melihat Kim So-hyuk yang mampu menangkis serangan darinya. Dia kembali dikagetkan dengan regenerasi dari tubuh Kim yang begitu cepat. Kim kemudian bergerak maju untuk menyerang wanita itu. Melihat serangan Kim, wanita itu hanya terdiam. Tapi serangan dari Kim masih mampu dihindari wanita itu dengan sangat mudah. Dia malah tersenyum dan berkata, "Syukurlah yang tadi itu tidak aku bunuh." Lalu wanita itu mengumpulkan energi pada kepalanya. Dan dengan sangat kuat wanita itu langsung menghantam tubuh Kim. Saking kuatnya serangan itu, tubuh Kim So-hyuk langsung terbang dan menghantam gedung di sebelahnya. Sambil berjalan ke arah Kim, wanita itu berkata, "Kau dari mana saja selama ini? Sampai-sampai kita belum pernah bertemu." Tapi langkah wanita itu seketika terhenti. Dia kembali dikejutkan dengan apa yang dilakukan oleh Kim So-hyuk. Di mana di tengah-tengah pertarungan, Kim So-hyuk masih sempat menghisap darah dari mayat direktur. Setelah menghisap darah, energi Kim kembali terisi dan kembali menjadi lebih buah. Kim So-hyuk kembali meraung seperti binatang buah. Setelah melihat apa yang bisa dilakukan oleh Kim, wanita itu kemudian menguatkan kepalanya. "Sepertinya kau harus dikalahkan di tempat ini." Kemudian wanita itu mengalirkan energi pada pedangnya. Saking kuatnya energi yang dimiliki oleh wanita itu, lantai yang diinjaknya pun sampai hancur. Sambil memasang kuda-kuda bertarung serius, wanita itu berteriak, "Majulah!" Tapi tiba-tiba saja tubuh Kim malah jatuh pingsan. Ia langsung kaget wanita itu. "Jangkrik, mau aku seriusin, kok malah pingsan?" Beberapa saat kemudian, Kim So-hyuk mulai membuka matanya. Sama-sama Kim So-hyuk mendengar suara yang familiar. Setelah kesadarannya pulih, Kim So-hyuk menyadari siapa suara itu. Itu adalah suara milik Komandan Kim. Di sana, komandan dari Kim menanyakan, "Ketua Kim So-hyuk, apa kau sudah sadar?" Pertanyaan itu juga ditanyakan oleh wanita ini. Melihat wanita yang tidak dikenalinya, Kim So-hyuk kemudian menanyakan identitasnya. Apalagi kini Kim baru sadar kalau tubuhnya tengah terikat. "Kim So-hyuk, dengarkan baik-baik. Setelah menilai apa yang kamu perbuat, kami sudah memutuskan untuk mengeksekusimu karena kau adalah seorang vampir." Sejenak Kim So-hyuk memang termenung dengan kata-kata wanita itu. Tapi setelah mencerna secara baik-baik perkataan dari wanita itu, Kim So-hyuk langsung sadar dan sangat kaget. Penasaran bagaimana nasib Kim So-hyuk? Kita simpan dulu untuk video berikutnya. Jika kalian penasaran, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.